setia sampai garis akhir. Oh, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan perpajakan pertemuan kelima tanggal 4 April 2024. Tema kita adalah PPh pasal 23. Ya, silakan mahasiswa presensi terlebih dahulu disiapkan ya. Oke, kita melanjutkan yang dari kemarin, PPh pasal 22, kita menuju PPh pasal 23. Kalau kemarin PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu ya, baik punya pemerintah maupun swasta yang melakukan aktivitas perdagangan ekspor, impor maupun reimpor. Pertemuan kali ini kita membahas PPh pasal 23 merupakan pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah serta penghargaan selain yang sudah dipotong dalam PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Oke. Ya. PPh pasal 23 itu apa? PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan dipotong oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, PUT atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan bunga ya, selain bunga dari bank, dividen, royalti, sewa selain tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa tertentu serta jasa lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dasar hukumnya tetap dari pertama kali dasarnya adalah ketentuan umum perpajakan ya. Pemotongnya itu wajib BP badan dalam negeri, orang pribadi yang ditunjuk, dan OP orang pribadi usaha pembukuan atau khusus sewa. Yang dipotong adalah wajib pajak OP dalam negeri, pasif income. Kalau untuk wajib pajak badan dalam negeri, pasif income tambah aktif income. Objek pajaknya pasif income terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak OP dalam negeri, dan juga aktif income wajib pajak, sifatnya tidak final. Oke. Kita sama-sama belajar ya. Yang membedakan dengan pasal 22. Pasal 22 khusus untuk impor, pembelian, penjualan barang dan reimpor ya. Objek pajaknya kalau di pasal 23 pembayaran jasa, pasif income atau hadiah ya. Kemudian kalau di pasal 22 wajib pajak badan tertentu, pemotongnya di pasal 23 semua wajib pajak badan dan wajib pajak OP pembukuan dan wajib pajak OP yang ditunjuk. Di pasal 22 lebih sempit karena kriteria cuma 3 ya, impor, ekspor dan reimpor ya. Kalau di pasal 23 lebih luas. Oke, pemotongnya badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Objek pajak PPh pasal 23 itu dividen ya, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, kecuali dividen yang diterima orang pribadi itu dilakukan dengan dipotong PPh final pasal 17 ayat 2 C ya. Kemudian bunga pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh. Royalti pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Royalti itu misalnya gimana? Untuk pencipta lagu ya, penciptaan lagu atau aransemen lagu yang hak ciptanya dihakikan hak paten ya, maka setiap lagu itu dipublik atau mendapat keuntungan sebagai pemilik atau pengarang lagu tersebut,
seharusnya mendapat royalti dan setiap penambahan itu dikenakan pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh pasal 23 ya. Kemudian hadiah dan penghargaan selainnya dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang B, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Misalnya kita menyewakan rumah ya, itu juga langsung dipotong karena PPh 23 dan harus dilaporkan ya, jasa tertentu. Oke, kita nanti sama-sama belajar jasa tertentu apa misalnya. Ya, jasa tertentu misalnya jasa teknik ya, misalnya apa, arsitektur ya, arsitek dia merancang merancang desain rumah ya, atau desain perumahan atau villa, itu dia mendapat pendapatan, dia juga kena pajak. Kemudian jasa teknik sipil ya, dia membangun rumah, dia mendapatkan fee, itu melakukan objek pajak dari dijen pajak ya. Jasa manajemen konsultan ya, konsultan pajak, konsultan itu juga terkena pasal 23. Jasa konstruksi mulai 1 Januari dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 berkecualian ya, karena PPh pasal 23 itu tidak final sebetulnya. Kemudian jasa konsultan ya, kemudian jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian saat terutang PPh pasal 23 itu pelakuannya pada saat dibayarkan ya. Kemudian pelakuan kedua disediakan untuk dibayarkan, dan yang ketiga telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Misalnya kayak saudara beli mobil baru, kan ada servis 1 ya, servis 1 gratis tuh, ada pelakuan 10.000 km atau selama 3 bulan, selama 4 bulan berjalan ya. Misalnya sebelum 4 bulan berjalan itu kilometernya sudah lebih dari 15.000, maka servisnya yang gratis itu sudah tidak berlaku ya, karena sudah peristiwa yang terjadi terdahulu adalah kilometernya sudah lebih dari 10.000 km, sehingga mengharuskan pakai garansi yang kedua yang gratis juga ya gitu. Kemudian saat terutangnya pasal PPh pasal 23 Undang-Undang PPh adalah pada saat pembayaran ya, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen. Dividen itu nanti ada namanya cum date dan ex date ya, expired ya. Jadi cum date itu pada waktu pengumuman ya, nanti pada waktu jatuh temponya itu expired ya, itu baru dibayarkan ya gitu. Yang dimaksud telah disediakan adalah untuk perusahaan yang tidak go public maka dibuka sebagai utang dividen ya. Tapi untuk perusahaan yang go public dimasukkan penentuan berikan pemegang saham yang berhak atas dividen ya gitu, cum date dan ex date. Yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah kewajiban pembayaran yang dilakukan atas kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian faktur ya gitu. Pelaksanaan PPh pasal 23, prinsipnya desentralisasi di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya objek PPh 23 dan 26, karena itu sebenarnya 23, 26, pasal 21, 26 itu gabungan ya. Nanti ada formulir formnya khusus, nanti ada formulir dari Dijen Pajak itu formulir PPh 23/26 ya. Itu harus diterapkan untuk badan ya gitu. Kemudian juga untuk OP pribadi juga ada memotong PPh 23 atau 26 sesuai saat terutang PPh 23 dengan membuat bukti pemotongan. Kemudian memberikan bukti pemotongan PPh 23 pada penerima penghasilan. Kemudian menyetor PPh 23 dengan SSP tanggal 10 berikutnya, tanggal 10 bulan berikutnya ya, setelah bulan saat terutang PPh 23 atau 26. Melapor PPh 23 atau 26 dengan surat pemberitahuan pajak ya, masa IP tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang PPh 23 atau 26.
tarif pemotongan PPh 23 adalah objek pajak dividen atau bunga, royalti atau hadiah, maka dikenakan 50% dari jumlah bruto. Kemudian untuk sewa jasa ya, jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi atau konsultan dipotong 2% dari jumlah bruto, atau jasa lain-lain nanti ada peraturannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke. Kemudian yang dikenakan tarif 15% itu dari sebelumnya untuk dividen, bunga royalti dan hadiah ya. Dividen, bunga royalti dan hadiah dikenakan tarif pajak 15%. Ya, kemudian dipotong PPh 23 adalah bunga pinjaman dari badan ke badan, kemudian dari badan ke orang pribadi. Itu dikenakan potong PPh 23. Potong PPh final adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kecuali tidak lebih dari 7,5 juta ya. Jadi misalnya saudara punya deposito di satu bank ya, satu bank itu ngitungnya satu akun KTP ya. Misalnya saudara punya deposito 5 juta dan tabungan 2 juta, maka bunga bank itu tidak akan dipotong ya, karena kurang dari kumulatif asetnya dari deposan itu yang dari penanam yang di bank itu lebih kecil daripada 7,5, maka tidak dipotong pajak ya 15%. Tapi kalau misalnya saudara punya deposito 7,5, satunya punya tabungan 20 juta, maka yang dipotong adalah selisihnya yang dari 7,5 ya gitu. Kemudian yang bank yang ditunjuk oleh pemilikan rumah sederhana ya, atau rumah sangat sederhana atau rusun sederhana. Kemudian bunga simpanan koperasi kecuali bunganya tidak lebih dari 240.000 per bulan, dan juga bunga obligasi. Nah, kalau gini berarti lebih baik kalau saudara menanam saham ya, atau misalnya dividen ya, itu paling besar adalah potongannya dividen ya. Kedua adalah saham, yang ketiga adalah obligasi ya. Kemudian yang tidak dipotong oleh PPh adalah bunga yang diterima oleh bank. Jadi bank itu penyelenggara tidak dipotong ya. Atau bunga yang dibayar atau terutang pada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, dan bunga sewa usaha dengan hak opsi atau leasing ya itu. Kemudian pengertian bunga yang termasuk bunga adalah premium ya, diskonto, dan pengembalian hutang ya. Itu berarti bunga bunga premium, diskonto, dan jaminan pengembalian hutang. Kemudian denda keterlambatan bayar termasuk pengertian bunga. Jadi kalau terlambat bayar maka dikenakan bunga. Bunga yang diperhitungkan dalam penjualan cicilan bukan termasuk bunga karena termasuk dalam bagian harga jual. Oke. Dividen ya, merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Pengertian sangat luas dalam bentuk apapun ya. Dividen itu adalah dari imbal balik ya, kalau kita dari saham yang kita beli, karena saham itu adalah pengakuan pemilik dari perusahaan terbatas ya, atau PT ya. Undang-undang pajak dapat menetapkan adanya dividen terselubung ya. Kemudian bagian laba yang dibayarkan kepada karyawan bukan dividen dan tidak boleh dibiayakan di PPh badan ya. Kemudian dividen merupakan ini sama ya, sama. Kemudian beberapa bentuk dividen sebagaimana penjelasan pasal 4 ayat 1 adalah pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor ya. Kemudian pemberian saham bonus tanpa penyetoran termasuk saham bonus dari kapitalisasi Agio. Kemudian pembayaran kembali modal disetor jika dalam tahun-tahun lampau diperoleh keuntungan kecuali sebagai akibat pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
Kemudian pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Ya, contoh dividen terselubung adalah pembayaran bunga pinjaman kepada pemegang saham yang melebihi kewajaran, ya kayak gitu. Kemudian dividen atau SHU, ya, atau sistem hasil usaha, ya, itu atau pembagian laba diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD adalah dengan syarat kepemilikan saham minimal 25%. Kemudian koperasi atau sebagai anggota koperasi atau badan, kemudian anggota PK, perkumpulan persekutuan atau joint venture, ya, atau firma atau kongsi, itu juga tidak dipotong. Dan dividen SHU yang diterima oleh orang pribadi itu yang dipotong, ya, itu. Dan pengenaan PPh atas dividen, ada perlakuan perbedaan antara perusahaan terbatas, ya, yang belum go public atau PT, yang satunya PT TBK, ya, terbuka. Yang belum terbuka atau PT aja terutang saat diumumkan RUPS, rapat umum pemegang saham. Sedangkan di perusahaan go public itu terutangnya saat penentuan hak, ya, misalnya berapa persen, yaitu langsung dividennya dibagi, langsung dipotong. Kemudian wajib pajak badan dengan syarat tertentu tidak terutang pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak 11% final. Kemudian wajib pajak luar negeri terutang pajak 20%. Kemudian wajib pajak penghasilan tidak boleh ditanggung pemberi dividen. Kemudian pemberi dividen menerbitkan bukti potong dan menyetorkan pajak tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian ini yang tadi pokoknya kan ada 3, ya. Yang ini bunga, bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Ini yang dividen sudah, yang ini kita royalti, ya. Royalti ibarat hak atas kata tak terwujud atau misalnya intangible, ya, baik hak pengarang, buku, lagu, hak paten, dia menemukan rumus tertentu, atau misalnya menemukan rumus obat tertentu, paten itu selama 50 tahun, ya. Kemudian di negara tertentu biasanya 50 tahun, merek dagang, rahasia perusahaan itu dikenakan 15% pajak bruto. Kemudian hak atas harta berwujud yang mempunyai nilai intelektual, misalnya hak atas alat industri, komersial, ilmu pengetahuan, itu dikenakan 15%. Kemudian informasi yang perlu diungkapkan secara umum dengan ciri informasi telah tersedia sehingga tidak perlu riset atau pengalaman di bidang industri. Nah, kita lihat YouTube-nya berubah, ya. Oke. Kemudian royalti dari hasil sinematografi atau foto, ya, audio, foto, digital, ya. Media komunikasi adalah gambar gerak, antara lain film, dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario atau film kartun. Kemudian karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram, optik atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau media lain. Misalnya di TikTok sudah mendapat penghasilan, itu kemungkinan besar dikenakan pajak PPh 23, ya. Kalau transfernya lewat bank lebih besar, nanti kan kelihatan, ya, nanti dikenakan pajak PPh 23. Kemudian karya serupa dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Ya, ini contoh jadi royalti dari hasil sinematografi, ya, termasuk yang bukan royalti, pemindahan seluruh hak cipta tanpa perintah terus, termasuk tanpa ada kewajiban tertentu pembayaran kompensasi hitungan hari. Yang masuk royalti adalah memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi pada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak
dengan persyarat tertentu dengan penggunaan karisma untuk jangka atau WA tertentu. Ini misalnya apa, pengarang lagu dia boleh apa dilisensikan ya ke grup, misalnya apa Kus Plus ya, itu kemarin ada apa tuntutan dari Kus Plus bersaudara terhadap apa grup band yang baru ya, meskipun apa grup band itu sudah membayar apa bukan membayar tapi memberikan imbalan tertentu, tapi itu belum apa ada agreement ya, dia sehingga apa secara hukum dia apa bisa kena apa pelanggaran hak cipta ya, karena belum ada secara tertulisnya itu agreement ya, hak cipta itu boleh nama Kus Plus itu boleh digunakan grup band yang lain ya. Kemudian dengan memberikan hak cipta pada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil ya. Yang itu grup band yang baru itu apa hanya memberikan apa sejumlah uang, tapi bukan atas nama grup band Kus Plus, tapi atas nama pribadi dari keluarga grup band Kus Plus, sehingga keluarga yang Kus Plus bersaudara itu hanya menuntut ya, karena Kus Plus bersaudara itu kan apa namanya Kus Plus bersaudara ya, jadi harusnya meliputi dari seluruh keluarga dari Kus Plus bersaudara itu ya, contohnya gitu, itu royalti. Terus kemudian dia dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi pada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ya, ini bukan royalti ya. Jadi kalau saudara beli royalti ya itu kena apa yang pendapatan itu kena ya. Kemudian royalti dari apa hasil sinematografi yang lainnya perjanjian yaitu dengan memberikan hak cipta pada pihak lain. Ini biasanya banyak hukumnya ya. Contohnya PPh 23 15% dari bruto atas royalti ya. Misalnya kita apa grup band yang Kus Plus baru itu menggunakan lagunya ya, dia nanti tetap kena PPh 23 pasal apa 23 15% ya. Gitu. Kemudian C dengan memberikan hak pada pihak lain untuk mengumumkannya adalah kena PPh 23 15 dan PPh 26 20% ya. Ini nanti apa harusnya ada formnya tuh ya. Ini kemarin yang tadi sudah dividen, royalti, sekarang yang hadiah ya. Hadiah itu bisa berupa undian ya, misalnya di Citalen apa mengumumkan apa setiap tahun dulu ada yang mendapat hadiah 125 juta ya, mobil ya, misalnya mobil Ayla atau mobil apa misalnya mobil yang kecil ya, itu 120 juta, maka penerima hadiah itu dikenakan undian apa dikenakan PPh final 25% atau seperempatnya dari 120 juta misalnya, berarti seperempatnya berarti dibagi 4 30 juta dibayar ya. Kemudian lomba untuk menggagalkan hubungan jasa ya, itu ada ketentuannya. Untuk wajib pajak OP dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 ya. 17 itu kalau di form 1721 A1 itu paling bawah sendiri ya, itu kalau brutonya lebih ya, kalau brutonya lebih maka dikenakan pasal 17 ya. Kemudian bagi wajib pajak atau BUT dikenakan pasal 23 sebesar 15% dari apa pendapatan penghasilan bruto ya. Ini yang apa yang dikejar oleh apa Dijen Pajak terhadap apa kayak Google ya, kemudian apa Amazon atau apa secara digital, perusahaan-perusahaan luar negeri ya, Facebook yang mendapat pendapatan iklan dengan apa dari penduduk Indonesia atau dari Indonesia, maka mereka dikejar untuk menjadi badan usaha tetap ya. Tapi istilahnya tali ulur ya, dengan apa Kemenko kalau tidak bentuk BOT maka akan kemungkinan besar dulu akan direncanakan diblokir ya, tapi kan sekarang belum ya kayak gitu. Kemudian bagi wajib pajak luar negeri selain BOT dikenakan pasal PPh pasal 26 ya, sebesar 20% dari penghasilan bruto. Oke, yang bukan objek adalah diberikan semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Berarti apa? Kalau saudara dikasih langsung ya, semua dapat rata, maka itu bukan objek pajak. Oke.
Tapi kalau di pemerintahan termasuk gratifikasi ya, nah, ya itu harus dicermati lagi. Kemudian jenis jasa lain ya, ini jasa appraisal. Kalau saudara eh, profesinya sebagai appraisal itu istilahnya juga dikenakan pajak 2% dari bruto. Kemudian jaksa aktuaris itu adalah menilai bangunan ya, atau istilahnya aktuaris itu kalau tidak salah itu menilai resiko kematian atau resiko apapun yang berhubungan dengan asuransi ya. Kemudian jasa akuntansi, pembukuan dan akreditasi laporan keuangan itu juga dikenakan pajak 2% dari penghasilan bruto. Jasa pengeboran di bidang tambang migas kecuali yang dilakukan oleh BOT. Kemudian jasa penunjang di bidang penambangan migas, dan jasa penambangan dan jasa penilai di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, misalnya pihak ketiga dari bandara itu juga dikenakan pajak 2%. Dan jasa penebangan hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyedia tenaga outsourcing ya, atau servis, satpam atau apapun, jasa perantara dan atau keagenan, dan jasa di bidang swasta berharga kecuali yang dilakukan oleh bursa efek ya, KSEI dan KPI, dan jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KCSI. Ini jasa lain, jasa dubbing atau alih suara ya, jasa mixing film, kemudian jasa hubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan itu dikenakan pajak 2% kali bruto. Dan jasa instalasi, pemasangan mesin atau peralatan TV selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya bidang konstruksi dan mempunyai izin itu dikenakan pajak 2%. Jasa perawatan AC ataupun yang memiliki izin sertifikasi itu dikenakan pajak 2%. Jasa maklon, jasa pendidikan dan keamanan, jasa IO ya, penyelenggara kegiatan atau event organizer, meeting maupun acara lain. Jasa penempatan juga sama, jasa penyediaan, jasa pembasuhan nama atau jasa kebersihan. Jadi kalau kita punya mau bikin usaha, kita harus memperhatikan peraturan perpajakan yang terbaru. Kalau terbaru pajaknya besar, maka kita akan mengkalkulasi ulang laba yang kita peroleh ya, gitu. Ini jasa maklon ya. Tadi disebutkan di sebelumnya semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau subkontraktor, spesifikasi bahan baku dan barang setengah jadi dan atau bahan penolong yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Kemudian kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Pengertian jasa bukan harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Dan jasa IO ya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa IO meliputi pameran, konvensi, kayak misalnya mendatangkan grup band yang terkenal, yaitu kena pajak 2% ya. Konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar ataupun lain yang memanfaatkan jasa dari CEO-nya. Jadi ini contoh ya, berapa pasal 23 terutang. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing ya. PT mendapatkan kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan 20 orang dengan imbalan 20 juta. Berarti totalnya 400 juta ya. Maka pembayarannya gimana? Berarti 2% dari 20 juta ya. Ini contoh kedua. PT Aman juga outsourcing ya. Satpam itu 20 juta sama ya, imbalan sama. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sebentar? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya, tanggal
tanggal 18 kita membahas materi PPh pasal 24. Oke, saya pamit izin dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 Hijriah.